Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Hari ini kami ingin kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu yang terus menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema kuasa untuk menopang satu sama lain. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Matius pasal ke-10 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ada satu perkara yang kita sebagai gereja Tuhan perlu belajar dan renungkan sungguh-sungguh, bahwa sama seperti Tuhan Yesus telah memberikan kuasa kepada murid-murid-Nya, demikian juga Dia telah memberikan kuasa yang sama kepada kita, anak-anak-Nya. Kuasa yang diterima oleh murid-murid-Nya adalah kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi, ada 3 perkara yang kita memiliki kuasa atasnya. 3 hal atau 3 perkara ini adalah: yang pertama, kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Yang kedua, kuasa untuk melenyapkan segala penyakit. Dan yang terakhir atau yang ketiga, dan kuasa untuk melenyapkan segala kelemahan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan, terutama dari golongan karismatik, yang fokus kepada 2 perkara pertama bahkan secara membabi buta. Tapi sebenarnya Tuhan itu bekerja untuk juga membangun diri kita sendiri. Bukankah firman Tuhan disebut berkali-kali di dalam Alkitab seperti pedang yang bermata 2? Apa maksudnya dengan pernyataan tersebut? Sesungguhnya firman Tuhan itu bekerja terhadap 2 sisi, mengajar dan menghardik yang dinasehati, juga membangun dan menegur yang memberi nasihat itu sendiri. Ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat atau orang lain, maka firman yang disampaikan tersebut itu menegur dan mengajar pembicara dan pendengar sekaligus. Jika demikian, bagaimanakah dapat dikatakan bahwa kuasa yang diterima oleh para murid-murid itu berguna bagi sang penerima kuasa dan yang dilayani juga, jika hal itu hanya sebatas kuasa untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan penyakit? Bukankah sepertinya kuasa itu hanya diarahkan untuk mendatangkan kebaikan bagi yang dilayani saja dan sekedar mendatangkan puji-pujian bagi yang melayani? Itulah sebabnya secara bijaksana Tuhan Yesus menyatakan bahwa kuasa yang kita terima tidak terbatas hanya kepada kuasa untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan penyakit, tapi juga kuasa untuk melenyapkan segala kelemahan. Di dalam proses untuk mengatasi dan melenyapkan segala kelemahan orang lain inilah Tuhan bekerja untuk membangun kita, membangun karakter kita, murid-murid-Nya yang menerima kuasa dari Tuhan itu. Inilah kuasa yang jarang kita andalkan. Ada jauh lebih banyak anak-anak Tuhan yang menggembar-gemborkan kuasa untuk mengusir roh jahat atau kuasa kesembuhan. Tapi bagaimana dengan kuasa untuk mengatasi kelemahan orang lain? Demi kita rela menggenapi tujuan kuasa untuk mengatasi kelemahan, maka dibutuhkan ketekunan, kelemah lembutan, dan kerelaan hati. Sebab orang-orang yang dilayani tersebut adalah orang-orang lemah yang terkadang seperti kekanak-kanakan. Mereka tidak tahu mana yang benar dan salah. Mereka terbiasa dengan pola hidup yang salah.
Mereka perlu dituntun, dibimbing, dinasehati, dan itu menyita waktu dan juga emosi kita. Tapi seperti itulah kuasa yang Tuhan telah berikan kepada kita, murid-muridnya. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau rela dan taat menyalurkan kuasa yang Engkau berikan demi untuk melenyapkan segala kelemahan-kelemahan di dalam tubuh Kristus, di diri jemaat-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.